Shalom saudara-saudara, salam jumpa lagi bersama saya Pendeta Christine of Mawicere. Pada saat ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk memikirkan hal tentang Kristen progresif. Nah, sebelum kita sama-sama memikirkan hal ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hikmat, kesehatan, kekuatan yang Engkau karuniakan kepada kami. Sekarang kami memiliki sebuah dorongan yang kuat untuk memikirkan satu fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan bergereja, yaitu tentang fenomena Kristen progresif. Ketika kami hendak memikirkan ini, kami memohon Tuhan membimbing kami dengan roh Tuhan, agar supaya pikiran Tuhan, hati Tuhanlah yang dapat kami pikirkan. Agar supaya kami boleh melihat kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya memberikan tema pada hal yang hendak kita bicarakan saat ini, yaitu membuka kedok Kristen progresif. Pertama, mari kita lihat beberapa catatan pengantar. Saudara-saudara, tugas dari seorang gembala ialah memelihara, menjaga, dan melindungi domba-domba gembalaannya agar sehat dan bertumbuh subur serta aman dari berbagai ancaman yang membahayakan nyawa mereka. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka saya sebagai gembala yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, yaitu warga gereja, umat Kristiani, hendak memberikan perspektif terhadap fenomena yang terjadi belakangan ini sehubungan dengan munculnya kelompok Kristen progresif. Sebagai gembala juga, saudara-saudara, maka saya menjadikan media sosial itu sebagai mimbar pemberitaan firman, seperti yang sementara saya lakukan pada saat ini. Mengapa kita perlu membicarakan tentang Kristen progresif ini? Yaitu karena ajaran yang disampaikan oleh kelompok ini adalah ajaran yang menyimpang dari Alkitab, dan karena itu dapat juga dikatakan sebagai ajaran sesat. Sekarang mari kita lihat beberapa penggalan paham atau ajaran dari Kristen progresif ini. Saya akan memaparkan secara ringkas beberapa ajaran Kristen progresif dilihat dari premis-premis yang mereka ungkapkan. Pertama, mereka mengungkapkan begini. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih akan mencampakkan manusia yang hidup baik ke dalam neraka hanya karena ia tidak percaya Yesus? Allah itu baik, maka dia pasti akan menyelamatkan dan memasukkan ke dalam surganya orang-orang yang hidupnya baik, apapun agama dan kepercayaan mereka. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa bagi Kristen progresif, keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan baik manusia. Itu juga berarti kunci keselamatan seseorang ada pada dirinya. Berbuat baik berarti selamat, hidup dalam dosa dan kejahatan berarti tidak selamat. Itu juga berarti iman kepada Yesus bukanlah penentu keselamatan. Penentu keselamatan adalah perbuatan manusia. Karena itu mereka menolak firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, bagi kelompok Kristen progresif, Alkitab itu bisa salah. Dan bahkan mereka mengatakan Alkitab memperlihatkan adanya kontradiksi atau pertentangan di dalamnya. Mereka memberikan contoh misalnya Amsal 26 ayat 4 yang bertentangan dengan Amsal 26 ayat 5. Mari kita lihat saudara-saudara, bunyi dari Amsal 26 ayat 4 dan 5. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudara-saudara, kita tidak akan saya ajak untuk membicarakan khusus Amsal 26 ayat 4 dan 5 ini ya, mungkin dalam satu
sesi yang khusus. Amsal 26 ayat 4-5 ini bagi kelompok Kristen progresif hanyalah salah satu contoh dari kontradiksi dan kesalahan dalam Alkitab. Nah, sebagai catatan awal, saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa ajaran Kristen progresif sebenarnya hanya merupakan kemasan baru dari ajaran New Age Movement atau gerakan zaman baru. Juga ajaran dari teologi liberal, teologi religionum. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat beberapa ajaran dari gerakan zaman baru dan teologi liberal, teologi religionum. Lalu kemudian saya akan mengkomparasikan atau membandingkan ajaran-ajaran itu dengan ajaran Kristen progresif, baru kemudian menarik kesimpulan. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa ajaran gerakan zaman baru. Ada 3 premis gerakan zaman baru yang akan saya paparkan. Pertama, agama-agama hanyalah bentuk yang berbeda tetapi pada hakikatnya adalah sama. Agama-agama yang berbeda hanyalah jalan yang berbeda-beda untuk menuju satu kebenaran. Ada banyak jalan dan banyak cara untuk menjadi satu dengan yang satu. Satu yang terakhir itu huruf besar, jadi menunjuk kepada Allah. Yang kedua, Yesus dari Nazaret bukanlah satu-satunya anak tunggal Allah. Bukanlah satu-satunya inkarnasi Allah. Bukanlah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kosmos. Ia hanya salah satu dari sekian banyak penampakan atau manifestasi Allah di sepanjang zaman. Yang ketiga, Alkitab bukan merupakan catatan yang benar tentang pengajaran Kristus, karena nilai historis dari Alkitab sangat diragukan. Itu beberapa premis yang menggambarkan paham atau ajaran dari New Age Movement atau gerakan zaman baru. Sekarang mari kita melihat beberapa penggalan ajaran dari teologi liberal, teologi religionum, yang maksudnya di sini ajaran-ajarannya yang ekstrim, paham-pahamnya yang ekstrim. Sebagai catatan awal, saya mau menyatakan bahwa teologi religionum itu lahir dari teologi liberal. Ya, kita tidak akan membahas akan hal ini, saudara-saudara. Melainkan, saya hanya hendak menyatakan bahwa apa yang dipersoalkan oleh para teolog liberal, itu pula yang dipersoalkan oleh para teolog religionum. Pandangan-pandangan para teolog liberal adalah juga pandangan-pandangan para teolog religionum. Nah, mari kita melihat pertama ajaran mereka tentang Kristus atau Kristologi. Kristologi, teologi liberal. Teologi religionum. Pertama, menurut mereka, apa yang ditulis oleh para penulis Injil tentang Yesus, sesungguhnya bukanlah Yesus yang sesungguhnya atau bukanlah Yesus yang benar-benar ada secara historis, melainkan Yesus menurut pikiran para murid atau para penulis Injil. Karena itu, Yesus yang dikenal dari Alkitab oleh orang Kristen sekarang bukanlah Yesus yang sebenarnya, melainkan Yesus mitos dari para penulis Injil. Nah, ini dikatakan antara lain oleh Roy Eckhart dalam bukunya Menggali Ulang Yesus Sejarah, Kristologi Masa Kini, juga oleh seorang pendeta orang Indonesia yaitu Yohanes Rahmat dalam tulisannya yang berjudul Serba-serbi Doktrin Yesus Satu-satunya Jalan. Nah, ini juga dikemukakan oleh seorang teolog pluralisme atau teolog religionum, yaitu John Hick, dalam bukunya tentang Yesus and the World Religions dalam The Myth of God Inkarnasi. Yang kedua, Chuan Shen Song, ini seorang teolog yang dari Taiwan. Dia mengatakan inkarnasi Yesus hanyalah sebagai salah satu inkarnasi Allah, karena Allah juga berinkarnasi dalam semua agama dan kebudayaan. Bayangkan, Allah berinkarnasi dalam semua agama dan kebudayaan. Nah, saudara-saudara, ada banyak teolog yang berbicara tentang Kristus dengan nada yang sama, seperti misalnya teolog yang bernama Raimundo Panikkar, Karl Rahner, Paul Kneiter, Markus Borg, dan lain-lain. Karl Rahner mengatakan
sebuah teori yang dia beri nama Anonymous Christ, yaitu Kristus tanpa nama. Katanya di semua agama sebenarnya ada Kristus. Jadi di semua agama itu Kristus ada, akan tetapi dengan nama yang berbeda-beda, dan karena itu disebut dengan istilah Anonymous Christ, Kristus tanpa nama. Sekarang kita lihat ajaran teologi liberal dan teologi religionum tentang keselamatan atau soteriologi. Pertama, Clark H. Pinnock mengatakan, Kristus memang penyelamat manusia, tetapi keselamatan dari Allah bukan hanya untuk orang yang percaya kepada Kristus, tetapi juga bagi manusia di seluruh dunia dalam semua agama-agama dan kepercayaan lain. Agama-agama lain adalah jalan keselamatan yang sama kepada Allah. Yang kedua, pandangan dari John Hick, A.T. Robinson, James Peake, Paul Kneiter, dan lain-lain. Mereka berpandangan bahwa anugerah Allah tidak mungkin menyediakan neraka bagi manusia. Kalau saya tidak salah, Paul Tillich juga pernah mengatakan hal yang seperti itu. Semua manusia pasti diselamatkan oleh anugerah Allah. Karena itu semua agama telah memiliki jalan keselamatan masing-masing. Semua agama adalah jalan menuju kepada Allah dengan caranya masing-masing. Alkitab berbicara tentang diselamatkan oleh anugerah Allah. Anugerah Allah adalah syarat mutlak untuk keselamatan manusia, bukan Yesus Kristus. Jadi, Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Di semua agama tersedia jalan keselamatan oleh anugerah Allah. Allah yang adalah Maha Kasih tidak mungkin membuat neraka bagi umat manusia. Nah, saudara-saudara, saya pikir 2 poin ini saja sudah cukup untuk mendeskripsikan tentang pandangan keselamatan, soteriologi, dari sejumlah teolog dalam posisi teologi liberal dan teologi pluralisme. Sekarang mari kita lihat pandangan teologi liberal, teologi religionum tentang Alkitab. Nah, para teolog liberal dan religionum seperti Schleiermacher, Ritschl, Harnack, Strauss, Switzer, dan lain-lain, dengan penolakannya terhadap finalitas Yesus, adalah bertolak dari hasil studi kritik Alkitab yang menghasilkan catatan-catatan koreksi terhadap Alkitab. Menurut mereka, Alkitab bukanlah firman Allah. Tulisan Injil-Injil bukanlah laporan tentang Yesus yang historis, melainkan hanya Yesus yang imani. Artinya bagi mereka, para penulis Injil tidak menulis Yesus yang sebenarnya. Yesus yang historis, Yesus yang benar-benar pernah ada. Melainkan mereka hanya menulis Yesus berdasarkan apa yang mereka tangkap dengan iman dan yang dipikirkan serta dirumuskan menjadi tulisan Injil. Jadi, tulisan tentang Yesus dalam Injil-Injil hanyalah mitos para penulis Injil. Nah, saudara-saudara, saya sudah mendeskripsikan beberapa pandangan Kristen progresif, juga beberapa pandangan gerakan zaman baru, dan pandangan teologi liberal, teologi religionum sebagai suatu komparasi. Sekarang mari kita melihat kemiripan dari ajaran Kristen progresif dengan ajaran gerakan zaman baru dan ajaran teologi liberal, teologi religionum ini. Sampai di sini saya dapat mengatakan bahwa Kristen progresif hanyalah kemasan baru dari gerakan zaman baru dan teologi liberal, teologi pluralisme. Bila kita simak, maka ajaran Kristen progresif memiliki kemiripan, bahkan sangat mirip dengan ajaran gerakan zaman baru dan ajaran teologi liberal, teologi pluralisme. Intinya ialah, pertama, Kristus bukanlah satu-satunya penentu keselamatan. Kedua, keselamatan ditentukan oleh perbuatan manusia. Posisi Allah hanyalah penilai. Yang berbuat baik maka selamat, yang banyak berbuat jahat tidak selamat. Ketiga, Alkitab bisa salah dan terbukti ada kesalahan. Karena itu bukan satu-satunya sumber kebenaran. Nah, sekarang mari saya mengajak kita melihat tanggapan saya terhadap Kristen progresif. Nah, sebagai pihak yang memberi tanggapan, maka terlebih dahulu saya menyatakan bahwa saya berada pada posisi penganut Kristen tradisional. Dan dengan demikian juga penganut teologi tradisional
lebih khusus lagi teologi reform. Begini tanggapan saya. Pertama, Kristus bukanlah satu-satunya penentu keselamatan, kata mereka, kata Kristen progresif ini. Bahkan di dalam Kristen progresif, lebih ekstrim lagi. Karena mereka memandang Kristen bukanlah penentu keselamatan, sebab yang menentukan keselamatan adalah perbuatan baik manusia. Perhatikan premis mereka, saudara. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih akan mencampakkan manusia yang hidup baik ke dalam neraka hanya karena ia tidak percaya Yesus? Allah itu baik, maka dia pasti akan menyelamatkan dan memasukkan ke dalam surganya orang-orang yang hidupnya baik, apapun agama dan kepercayaan mereka. Jadi, bagi mereka Kristus itu bukan satu-satunya penentu keselamatan. Tiap-tiap agama memiliki klaim keabsolutan, saudara. Tiap-tiap agama memiliki kefinalitasan agamanya masing-masing. Demikian juga agama Kristen. Iman Kristen mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Nah, klaim iman ini bersifat mutlak, unik, normatif, eksklusif. Klaim iman Kristen bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya ini didasarkan dari Alkitab yang adalah firman Allah. Seperti antara lain, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Saudara-saudara, masih banyak bagian Alkitab lagi yang dapat dikutip. Tetapi saya kira bagian-bagian Alkitab yang saya sampaikan tadi itu menjadi representasi. Jadi, kekristenan telah membangun klaim absolutisitas dan finalitas Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan penyelamat berdasarkan Alkitab yang adalah firman Allah. Maka pandangan dan ajaran Kristen progresif bahwa Yesus bukanlah satu-satunya, bahkan bukan penentu keselamatan, adalah bertentangan dengan Alkitab dan ajaran Kristen sesungguhnya. Kemudian, oleh Kristen progresif, memandang Kristus bukanlah penentu keselamatan manusia. Itu berarti dalam pandangan Kristen progresif, Kristus tidak perlu ada di dalam iman mereka. Dengan demikian, saya dapat mengatakan bahwa Kristen progresif adalah kekristenan tanpa Kristus. Dan bila kekristenan itu tanpa Kristus, maka pada hakikatnya ia bukanlah Kristen. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kata Kristen dalam nama Kristen progresif hanyalah sebuah kedok. 2. Perhatikan premis dari Kristen progresif ini yang mengatakan, bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih akan mencampakkan manusia yang hidup baik ke dalam neraka hanya karena ia tidak percaya Yesus? Allah itu baik, maka Dia pasti akan menyelamatkan dan memasukkan orang ke dalam surganya, yaitu orang-orang yang hidupnya baik, apapun agama dan kepercayaan mereka. Jadi saudara-saudara, bagi Kristen progresif, keselamatan manusia ditentukan oleh hidup yang baik, oleh perbuatan-perbuatan baik seseorang, bukan oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, iman Kristen yang sesungguhnya mempercayai ajaran Alkitab bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui iman, sola fide, bukan melalui perbuatan. Adapun bagian-bagian Alkitabnya yang menjadi dasar dari keyakinan ini antara lain Yohanes 6 ayat 47,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Titus 3 ayat 5-6, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Dia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara-saudara, iman Kristen meyakini bahwa perbuatan baik manusia tidak dapat menjadi jaminan keselamatan. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang bisa melakukan perbuatan baik secara sempurna. Sebaik-baiknya manusia, dia tetap manusia berdosa. Satu dosa saja yang ada padanya tidak dapat membuat dia menjadi manusia sempurna yang bisa tinggal di tempat sempurna yang namanya sorga. Mengapa? Karena sorga adalah tempat yang sempurna. Kalau sorga menerima manusia yang tidak sempurna, maka sorga akan menjadi tempat yang tidak sempurna tentunya. Tapi tidak akan pernah terjadi seperti itu, karena natur sorga adalah sempurna. Jadi bagaimana? Bagaimana supaya manusia bisa tinggal di tempat yang sempurna itu? Apakah dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya? Sekali lagi, perbuatan baik sebanyak apapun tidak akan pernah membersihkan kita dari dosa. Jadi bagaimana? Adakah caranya? Dari kita manusia tidak ada caranya untuk membersihkan hidup kita dari dosa. Tetapi syukur kepada Allah karena Dia punya cara, yaitu cara dari atas. Allah berinkarnasi menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus, yang menderita mati di kayu salib untuk menanggung murka Allah karena dosa manusia, untuk mempersembahkan korban penebus dosa yang sempurna, yaitu dirinya sendiri, tetapi bangkit pada hari ketiga sebagai bukti bahwa karya penebusan dosa yang dilakukannya diterima oleh Allah. Lalu Allah menerbitkan di dalam hati manusia iman melalui pekerjaan Roh Kudus yang menyertai pemberitaan Injil atau pemberitaan firman Kristus. Oleh iman itu, maka karya penebusan dosa yang Yesus lakukan berlaku padanya. Keselamatan hanya melalui iman, bukan perbuatan baik. Jadi dengan iman, karya penebusan Yesus di kayu salib itu berlaku pada seseorang. Tanpa iman, itu tidak akan berlaku. Sudah diselamatkan oleh iman, barulah orang percaya kita dituntut Allah untuk berbuat baik, untuk bertumbuh dalam kehidupan yang baik. Dalam iman Kristen, posisi perbuatan baik itu adalah sesudah keselamatan, bukan sebelum keselamatan. Karena sudah diselamatkan, maka marilah kita berbuat baik dan bertumbuh dalam kehidupan yang baik sebagai pengabdian kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Menempatkan perbuatan baik sebelum keselamatan berarti menjadikannya syarat keselamatan. Syarat yang tidak akan pernah memenuhi syarat. Maka pandangan Kristen progresif bahwa seseorang yang hidup baik akan diselamatkan meskipun tanpa percaya kepada Yesus adalah pandangan yang bertentangan dengan iman Kristen, bertentangan dengan Alkitab. Yang ketiga, Kristen progresif memandang bahwa Alkitab bisa salah dan memang ada kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam Alkitab, kata mereka. Iman Kristen, saudara-saudara, meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah. Firman itu diinspirasikan, diwahyukan, diilhamkan, ya, bahasa Yunaninya theopneusti. Diilhamkan, diinspirasikan, diwahyukan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus kepada dan melalui penulis yang dipakai oleh Allah untuk menuliskan firman-Nya. Mari melihat beberapa bagian Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Perhatikan kata yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, para abdi Allah yang dipakai untuk menuliskan firman-Nya ditempatkan sebagai individu yang utuh dalam tangan inspirator, dalam tangan sang pengilham, yaitu Allah. Sesuai dengan kondisi masing-masing, baik latar belakang, talenta maupun panggilan yang mungkin saling tidak sama satu dengan yang lain para penulis Alkitab itu, dan berkarya sebagai alat dalam penyampaian berita ilahi, baik secara verbal, yaitu diucapkan, maupun secara literal atau dituliskan. Sang inspirator bekerja di dalam hati dan pikiran para penulis melalui Roh Kudus, sehingga mereka siap dan dipakai menjadi alat untuk menyatakan kehendak-Nya. Allah memberikan gagasan-gagasan, mendorong si penulis untuk menyampaikan firman-Nya, baik secara verbal maupun secara literal. Nah, dalam semua proses itu, Roh Kudus memimpin para penulis untuk menulis gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, dan kehendak-kehendak Tuhan yang diungkapkan dengan bahasa penulis atau bahasa manusia, serta menggunakan cara berpikir manusia. Karena itu, maka iman Kristen percaya bahwa keseluruhan Alkitab adalah infallible, inerrant. Artinya, Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah dalam teks aslinya. Alkitab diwahyukan oleh Allah Roh Kudus sendiri. Walau penulisnya atau instrumen materialisasinya adalah orang berdosa, namun inisiatornya adalah Allah yang tidak mungkin berbuat salah. Roh Kudus menggunakan semua potensi individual, baik kekurangan maupun kelebihan dari si penulis, dan secara utuh berada dalam pimpinan dan kontrol Roh Kudus, sehingga yang ditulis oleh penulis Alkitab bukanlah berasal dari penulis, melainkan berasal dari Allah mengenai firman Allah sendiri. Karena itulah, saudara-saudara, iman Kristen meyakini Alkitab memiliki otoritas tertinggi dan final atas gereja. Maka sola scriptura, hanya Alkitab firman Allah. Di luar Alkitab tidak ada firman Allah. Sola scriptura, hanya oleh Alkitab, hanya oleh firman Allah, manusia hidup, manusia mengenal kebenaran, manusia menerima keselamatan. Maka ketika Kristen progresif memandang Alkitab bisa salah dan bukan satu-satunya sumber kebenaran, jelaslah mereka telah menyimpang dari substansi iman Kristen. Sekarang kita lihat bagian yang terakhir, bahaya Kristen progresif. Setelah sejenak memikirkan hal-hal di atas ini, maka jelaslah kekristenan progresif telah sangat menyimpang dari substansi dan esensi kekristenan yang sesungguhnya. Sekali lagi, Kristen progresif itu menolak pertama keunikan dan finalitas Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, mereka menolak keselamatan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka menolak Alkitab sebagai wahyu Allah yang final. Terakhir, jadi saya melihat paham dari Kristen progresif ini bukanlah paham dan ajaran yang baru. Ajaran-ajarannya sudah ada sejak munculnya gerakan zaman baru dan teologi liberal, teologi religionum. Kristen progresif hanyalah label baru dari ajaran sesat yang sudah lama ada. Ajaran-ajaran dari gerakan zaman baru dan teologi liberal itu kenyataannya memang hanya laku di kalangan atas warga gereja. Dalam hal ini, sebagian, ya mungkin hanya sebagian kecil, kaum akademisi atau para teolog. Namun, tidak laku di kalangan grassroots atau di kalangan akar rumput, yaitu warga gereja, warga jemaat pada umumnya. Sebagian kecil teolog dalam kekristenan telah terpengaruh oleh paham teologi liberal, teologi religionum. Namun sebagian besar teolog dan warga gereja umumnya masih konsisten menganut ajaran Kristen tradisional yang alkitabiah. Mungkin karena ketidaklakuan itu, maka kemudian
sekarang dikemas dengan label baru, yaitu Kristen progresif, dengan tujuan supaya diterima dan laris di kalangan grassroots. Akhirnya, saudara-saudara, camkanlah firman Tuhan dalam Galatia 1 ayat 8 ini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Solideo Gloria, demikian pembahasan kita tentang Kristen progresif ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam sejarah perjalanan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, banyaklah bermunculan paham-paham, ajaran-ajaran sesat yang mau mengalihkan fokus gereja, fokus orang percaya dari Kristus, agar supaya tidak mempertuhankan Yesus dan beralih dari iman yang murni, beralih dari pengakuan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika kami boleh berkesempatan memikirkan hal ini sekarang, kami bersyukur untuk segala hikmat, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Mampukan gereja untuk terus memiliki kepekaan dalam melihat, menilai zaman, sehingga yang menyimpang dapat diungkapkan dan yang benar, yaitu firman-Mu dan doktrin-doktrin yang benar berdasarkan Alkitab, itu dapat terus diwariskan kepada generasi-generasi berikut. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara pembahasan kita saat ini. Sampai berjumpa pada lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.